Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Budaya salam kebajikan. Oke, bahagia rasanya gitu ya di pagi yang cerah ceria ini, secerah masa depan teman-teman peserta kita gitu ya. Kita hari ini berkumpul untuk pembekalan calon wisudawan ke-130. Jadi kita berkumpul untuk pembekalan calon wisudawan UM periode 130 yang akan dilaksanakan Sabtu besok gitu ya, tanggal 23 November insya Allah, dengan tema kegiatan pembekalan kita yaitu penguatan SDM lulusan baru. Explore your mind, improve your skill. Oke, jadi buat para lulusan baru kita perlu explore mind kita, perlu improve skill kita gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gama. Jadi hari ini saya akan memandu jalannya activity kita hari ini dari pagi ini sampai siang nanti gitu ya. Sebelum saya mau menyapa para panelis hebat-hebat kita, saya ingin menyapa dulu peserta-peserta ini. Tolong tuliskan di kolom chat ya teman-teman, domisilinya dari mana, asalnya dari mana gitu ya, supaya kita tahu kita sekarang lagi di mana nih. Saya bisa saling menyapa, saling berhai-hai gitu ya. Oke, silahkan. Oke, saya mau tahu nih teman-teman ini dari mana. Yuk dituliskan di kolom chat asalnya atau domisilinya saat ini sedang di mana gitu, supaya kita bisa saling menyapa. Oh, ada yang dari Malang, dari Probolinggo, Blitar, Batu, dari NTB, Madura, langsung banyak. Sumbawa, Palembang, Jakarta Timur, Batu, Babel, Bangka Belitung, Purwokerto, Kalteng, banyak juga nih. Wow, ada yang dari Singapura. Wah, dari tadi Bu, iya kita emang udah dari tadi sudah menanti-nanti ingin tahu gimana ya aktiviti pembekalan kita gitu ya. Situ Bondo hadir ya, dari Lamongan, Mojokerto, Jakarta, dari Bromo, dari Bekasi. Wah, banyak juga. Kalau kita bicara ternyata tidak hanya dari Pulau Jawa, dari luar Jawa juga ada, jadi satu Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri, dari Singapura gitu ya. Oke, baik teman-teman. Semoga kegiatan kita semuanya berjalan lancar. Seperti tadi yang saya sudah juga sampaikan, ini adalah proses pembekalan gitu ya untuk wisudawan periode 130. Dan sekarang saya ingin menyapa para panelis kita. Tema pembekalan kali ini adalah penguatan SDM lulusan baru. Ya, penguatan SDM lulusan baru. Maknanya adalah fokus pembekalan kali ini adalah bagaimana menguatkan sumber daya manusia lulusan baru UM, termasuk berarti menguatkan adik-adik sebagai calon-calon wisudawan, calon-calon lulusan baru UM ini dengan satu fokus, yaitu explore your mind and improve your skill. Ini sebenarnya adalah satu pencerahan bagi kita, adik-adik yang sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun ya di UM ini ya, dipandang perlu untuk membuka wawasannya dan selalu mengimprove skill adik-adik semuanya. Karena nanti begitu sudah diwisuda ya, adik-adik akan kembali ke masyarakat.
saudara akan kembali ke masyarakat dan mulai meniti karir di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan untuk sukses meniti karir, saya kira pesan bagus ini yaitu explore your mind dan improve your skill. Ya, buka cakrawala kita, buka wawasan kita, selalu kembangkan cakrawala kita, selalu kembangkan wawasan kita, dan juga hendaknya selalu bina, kembangkan, improve keterampilan kita masing-masing. Insya Allah, kalau your mind itu selalu dieksplor, selalu dikembangkan, dibuka, kemudian skillnya dikembangkan terus, insya Allah adik-adik tidak akan kesulitan dalam meniti karir setelah nanti diwisuda oleh UM tercinta ini. Karena itulah saya berharap banyak, yaitu agar adik-adik, saudara-saudara semuanya itu pada hari ini saat mengikuti pembekalan ini hendaknya ikuti pembekalan A to Z, A sampai Z, sampai selesai. Eman, sayang sekali, Ika sudah mengundang sejumlah narasumber yang sudah pasti berpengalaman dalam meniti karir, sehingga nanti akan dicerahkan, akan diberikan kepada adik semuanya bagaimana meniti karir yang baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, selaku Wakil Rektor 1, saya berharap sekali lagi para peserta calon wisuda ini hendaknya mengikuti acara pembekalan ini dengan sebaik-baiknya A to Z sampai selesai. Lakukan dialog, lakukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita ini yang semuanya adalah kakak-kakak kita sesungguhnya. Karena ketiganya ini, Pak Wahyudi, Saudara Aan, Saudara Muhammad Raihan, ini adalah kakak-kakak kelas kita yang sudah terlebih dahulu diwisuda atau lulus. Dan mereka semuanya telah telah meniti karir dengan sebaik-baiknya, sudah berperan di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah yang disampaikan oleh narasumber ini adalah pengalaman baiknya dalam meniti karir setelah lulus pendidikan dari Universitas Negeri Malang. Bagi moderator, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang dalam saya memberikan sambutan pembekalan calon wisudawan ini. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Fatul MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus Pusat IKUM yang hadir pada hari ini, Ibu Sekjen PP IKUM, Bu Fatmawati, dan tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber ini, Mas Aan, Prasetya SPD MBE, yang senantiasa kita riwui Mas Aan bagi narasumber, Bapak Wahyudi, Sarjana Psikologi, Bapak Muhammad Raihan Fitriandi, Sarjana Teknik, dan pemandu webinar kita Bu Gama Rahmita Ureka Hakim, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, dan semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode 130. Patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan rutin menjelang wisuda, yaitu pembekalan calon wisudawan UM periode ke-130 ya, dengan tema yang bagus, yaitu peluang sumber daya manusia lulusan baru, explore your mind, improve your skill ya. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, yaitu bidang keakademik, kemahasiswaan dan alumni UM
Dan semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja setelah lulus. Para peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar akan diwisuda. Dan status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value. Dibekali hard skill dan soft skill dengan harapan agar saudara bisa survive di tengah-tengah masyarakat. Ya. Berbagai keterampilan yang sudah boleh dari UM merupakan modal dasar untuk memperoleh peluang dan masuk dunia kerja dan pengembangan karir sekaligus. Apabila saudara di kampus, saudara menghadapi tantangan yang bersifat mikro pada saat kuliah, yaitu hanya sistem perkuliahan, maka setelah lulus, tantangan yang saudara hadapi akan lebih kompleks dan lebih bervariasi. Untuk itu, kompetensi yang saudara peroleh di UM selama kuliah perlu saudara kembangkan agar saudara bisa survive dalam memasuki dunia kerja dan dunia karir yang sangat kompetitif. Bahkan mungkin saudara bisa menciptakan dunia kerja sendiri. Nah, untuk mewujudkan hal ini, maka saudara harus berijtihad semaksimal mungkin, mengeksplor pikiran saudara, ya, explore your mind, ya, wawasan saudara, gagasan saudara, ide-ide saudara, kecerdasan saudara, dan harus berijtihad pula mengembangkan skill atau keterampilan yang saudara miliki. Kemampuan berpikir, berwawasan, dan skill sudah saudara peroleh ya saat saudara kuliah di Universitas Negeri Malang. Bahkan skill yang sudah boleh di UM tidak hanya terbatas pada hard skill, tapi juga soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja atau dunia usaha atau dalam kerangka pengembangan karir. Keduanya sangat penting dikembangkan sebagai modal utama untuk pengembangan karir dan masuk dunia kerja. Pengurus Pusat IKA UM sebagai organisasi yang legal dan secara formal sebagai organisasi alumni UM, secara sosiologi, psikologi, moral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memperdayakan lulusan UM agar dapat mengeksplor pikirannya, gagasannya, wawasannya, ide-idenya, dan mengembangkan skillnya baik pada ranah hard skill maupun soft skill. Nah, teman-teman, hal yang harus teman-teman pahami bahwa dari tadi Pak Ainin menyampaikan bahwa teman-teman harus memiliki hard skill dan soft skill. 93% dari karir saya 2017 sampai 2024 di bulan Juni menjadi rekrutmen spesialis, kegagalan seseorang fresh graduate itu adalah di hard skill-nya. Kenapa saya bilang hard skill-nya? Ini data internal kami ya di EPP Group ya teman-teman. Ketika kami tanya kompetensi apa yang membedakan Anda dengan kandidat yang lainnya, rata-rata jawabannya sama. Apa? MS Office, terus juga mungkin di dalam MS Office itu ada Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Ini adalah bisa dibilang kompetensi hard skill minimal yang tidak ada minimal bisa dikatakan sama dengan anak-anak lulusan SMA dan SMK. Padahal kualifikasi yang kita butuhkan adalah untuk lulusan 1. Jadi harus pahami yang dari lulusan Universitas Negeri Malang dengan lulusan lainnya yang bisa membuat kita itu lebih tertarik kepada teman-teman semuanya. Ini secara hard skill. Secara soft skill, teman-teman saya hampir miris ketika baru 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun sudah lupa dengan judul skripsinya atau risetnya. Ini penting karena teman-teman masih fresh graduate, tolong dibaca lagi hal-hal itu, terutama tema skripsi, judul skripsi, isi skripsi, ini harus benar-benar di luar kepala. Karena untuk rekrutmen, terutama dari perusahaan kami, biasanya untuk fresh graduate kami lebih membahas atau lebih menggali tentang skripsi yang teman-teman
lakukan gitu. Jangan sampai judulnya lupa dan lain sebagainya. Kalau sudah memang lupa dan lain sebagainya, ini udah kami tidak bisa mentoleransi terkait dengan hal itu gitu. Jadi kompetensi dasar sangat penting, hard skill dan soft skill ini teman-teman harus lakukan secara optimal. Yang kedua adalah wawasan industri. Kenapa kami bilang wawasan industri ini cukup penting? Jadi misalnya nih, Mas Raihan berkarir di PP gitu kan, terus Mas Aan wirausaha gitu kan, dia punya usaha sendiri yang notabene untuk coaching dan lain sebagainya gitu kan. Nah teman-teman, makanya dari awal saya sampaikan bahwa teman-teman harus harus menyesuaikan passionnya, mau berkarir di mana, mau di industri apa, ini harus terplanning, terkonsep secara bagus. Maukah teman-teman berkarir di misalnya berkarir di bidang kedinasan, kalau kedinasan ya guru, dosen, apa teman-teman mau berkarir di industrinya apa, di background lagi. Setelah itu baru teman-teman melakukan interview, melakukan submit applicant di perusahaannya. Yang kedua adalah maksimalkan networking. Nah teman-teman jangan lupa selama kuliah teman-teman sebenarnya cukup telat gitu ya. Ketika kita bicara di sini saat ini teman-teman harus maksimalkan networking. Tapi masih ada waktu. Jadi networking itu perlu. Karir saya yang kedua itu saya dapatkan di LinkedIn. Jadi ada satu recruiter ngechat saya, apakah membuka opportunity baru di kesempatan untuk posisi ini. Jadi teman-teman tolong untuk yang mau wisuda periode ini coba lihat LinkedIn-nya seperti apa, di branding secara baik karena ini sebagai background bagi teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih optimal. Yang selanjutnya adalah personal branding. Nah, ini kita akan lebih membahas tentang kenapa sih karyawan ataupun lulusan baru itu susah mendapatkan pekerjaan saat ini gitu kan. Tentunya yang pertama karena kurangnya personal branding. Personal branding dalam apa? Kalau teman-teman sebagai karyawan baru, calon karyawan baru ya di CV-nya. CV yang teman-teman kirimkan itu merupakan representasi dari apa yang teman-teman lakukan saat ini. Lalu CV yang baik yang seperti apa? CV yang baik adalah CV yang pertama adalah yang tentunya singkat dalam hal ini harus memuat masih dalam koridornya. Misalnya memuat capaian dari teman-teman selama kuliah, apa yang teman-teman ikuti, terus project-project yang sudah teman-teman lakukan, lalu yang ketiga teman-teman yang mungkin yang yang teman-teman kirimkan ini akan menunjukkan representasi dari teman-teman. Kalau CV-nya sudah tidak memberikan representasi yang cukup positif, bagaimana kami akan melanjutkan lebih serius dalam artian mungkin psikotes ataupun yang selanjutnya mungkin interview dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terkait di dalam CV itu fokus kepada 3 hal, pengalaman, achievement, sama project yang teman-teman lakukan. Kalau tidak pernah mengikuti project seperti apa? Saya kira teman-teman pernah mengikuti KKN. KKN itu merupakan sebuah project, silahkan di branding secara cukup bagus, lalu tuliskan pada CV. Yang kedua, mungkin teman-teman pernah mengikuti event dan lain sebagainya, tulis dengan kata-kata yang cukup positif, kasih achievement ataupun nilainya, lalu tulis pada CV. Nah, selanjutnya setelah personal branding pada CV, biasanya kita akan melakukan review. Kita seorang rekruter itu karena biasanya satu posisi yang melamar kalau di perusahaan kami bisa sampai 2.000-4.000 orang gitu ya. Jadi akan sangat susah ketika melihat CV yang cukup banyak gitu. Biasanya hanya CV-CV yang menarik yang membuat kami untuk apply gitu kan, untuk memanggil karyawan itu jauh lebih bagus gitu, atau untuk melakukan tindak lanjut. Nah, setelah CV-nya oke, ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan interview, jangan lupa malamnya belajar. Karena ini yang banyak kita temui, bahwa karena teman-teman merasa bahwa sudah lulus dan lain sebagainya, tidak ada persiapan diri sama sekali. Kenapa kami tidak ada persiapan?
interview, melakukan perkenalan diri, manfaatkan itu. Karena kita tahu bahwa banyak kita untuk menceritakan dirinya atau memperkenalkan dirinya hanya menceritakan tentang siapa namanya dan alumni dari mana. Dan itu ya ibarat kata tidak bisa menjual apapun gitu kan. Padahal di balik kata-kata coba kenalkan dirimu itu cukup banyak yang akan kita nilai, mulai dari achievement teman-teman, mulai dari personal branding teman-teman, komunikasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita siapkan nih sebagai fresh graduate untuk memasuki dunia karir profesional? Jadi di sini saya ada beberapa tips yang mungkin bisa diaplikasikan bagi teman-teman semua ketika ingin mau lanjut kerja atau mungkin mulai karir sebagai profesional begitu. Yang pertama mungkin menurut saya yang teman-teman harus siapkan yaitu dengan membekali diri dengan mengikuti kursus, seminar, pelatihan, dan sertifikat kompetensi. Nah, ini sebagai bekal teman-teman semua untuk lagi-lagi sebagai personal branding teman-teman nih yang mau teman-teman jual apa sih yang teman-teman punya keahliannya begitu. Jadi dengan bukti sertifikat kursus, seminar, pelatihan, dan kompetensi yang teman-teman punya itu bisa menambah nilai jual dari teman-teman semua dan bisa lebih memperbesar peluang kemungkinan teman-teman terseleksi. Kemudian tips yang berikutnya kalau dari saya itu teman-teman juga harus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi teman-teman sebagai fresh graduate itu jangan menutup diri dengan bahasa Inggris ya. Jadi malah teman-teman harus lebih meningkatkan lagi skill bahasa Inggris karena tidak menutup kemungkinan ketika proses seleksi, interview, atau mungkin proses tesnya itu nanti ada yang tes bahasa Inggris begitu. Dan di dunia kerja pun nanti ada kemungkinan juga teman-teman juga tetap keep in touch atau mungkin tetap berhubungan dengan bahasa Inggris gitu. Mungkin ada dapat klien dari luar negeri, dari Singapura, atau mungkin dapat klien dari Malaysia, dari Inggris. Nah, jadi teman-teman juga harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Ada banyak platform yang bisa digunakan, ada platform aplikasi digital, bisa juga lewat YouTube atau mungkin lewat kursus-kursus yang menyediakan kursus persiapan TOEFL atau IELTS gitu. Kemudian yang tips yang ketiga itu teman-teman juga harus mempersiapkan CV yang terbaik karena teman-teman sudah membekali diri nih dengan tips yang pertama dan kedua sudah membekali diri dengan bahasa Inggris. Nah, teman-teman tinggal susun aja tuh gimana caranya membuat CV yang baik nih. Kemudian selain itu juga teman-teman memperbanyak relasi dengan teman-teman ikut seminar, kursus, pelatihan, kompetensi, sertifikasi. Nah, itu teman-teman juga harus aware dengan anggota-anggota yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa membuka relasi, mengembangkan jaringan, sehingga teman-teman juga dapat mengeksplor kesempatan yang lebih luas di luar sana. Nah, untuk kesempatan teman-teman mau studi lanjut atau mungkin bekerja itu ada banyak. Jadi teman-teman bisa rekrutmen melalui rekrutmen bersama BUMN atau mungkin SSC-ASN ini CPNS, kemudian ada juga kalau mau studi lanjut lewat LPDP. Nah, kemudian untuk yang lain mungkin ada dari LinkedIn dan Jobstreet, itu bisa juga teman-teman gunakan sebagai platform untuk mengeksplor kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana begitu. Dan yang keempat, teman-teman juga harus mengasah kemampuan interpersonal dan percaya diri gitu. Nah, kemampuan interpersonal itu apa sih? Jadi kemampuan interpersonal itu ada komunikasi, leadership, motivation, kemudian ada kerja sama tim atau kolaborasi, adaptif, sama kemauan belajar. Jadi teman-teman juga misal ditanya sama HR nanti apa kelebihan teman-teman, nah teman-teman bisa tonjolkan nih dari segi skill interpersonal ini. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan diri itu dengan lebih baik, dengan mempunyai interpersonal skill yang baik. Dan yang terakhir yang paling penting juga teman-teman harus enjoy every proses. Jadi harus menikmati setiap proses yang teman-teman lewati. Jangan sampai teman-teman tertekan atau mungkin merasa hal tersebut menjadi beban. Nah, teman-teman meskipun di depan sana masih banyak halangan dan rintangan atau kesulitan ya, tapi teman-teman insya Allah jika mempersiapkan diri dengan baik, teman-teman pasti bisa melewatinya. Jadi harus di-enjoy, harus dinikmati setiap prosesnya. Jadi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi meskipun teman-teman naik gunung yang tinggi melelahkan, tapi setelah itu teman-teman pasti melihat ada pemandangan yang indah yang bisa teman-teman nikmati. Atau mungkin setiap prosesnya teman-teman bisa melihat mungkin pemandangan di sekitar yang indah juga gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga gitu.
Mungkin sekian tips dari saya. Jadi ada satu quotes yang saya benar-benar suka, itu success is not given, it's earned. Jadi sukses itu tidak diberikan, tapi sukses itu diraih. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri. Jadi sukses itu akan datang bagi teman-teman yang sudah siap untuk mendapatkan suksesnya masing-masing. Jadi sekian dari saya, akhir kata dari saya, see you on top. Semoga sukses bagi teman-teman calon wisudawan UM periode ke-130. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya nih zaman dulu teman ya, zaman old gitu ya. Nah, itu kan ibaratnya kalau kita ibaratkan kita berlayar gitu ya. Nih, itu ibaratnya itu kayak lautnya itu tenang gitu ya. Jadi semuanya kayak ada dalam kendali kita gitu. Nah, ya. Kemudian kita masuk new normal gitu. Nah, akhirnya apa? Kelihatan ya, mulai bergejolak nih lautnya gitu ya. Wah, akhirnya apa? Ini berpotensi terjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi berpotensi terjadi apa? Menggulingkan kita. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak punya kompetensi, kalau kita tidak aware dengan kondisi ini, kita bisa tergeluncing seperti itu kok. Tergeluncing bahasa apa itu ya? Pokoknya kita bisa jatuh teman-teman gitu. Oke? Nah, makanya teman-teman, ini dia. Tantangan kemarin berbeda dengan tantangan hari ini. Oke? Lanjut. SDM yang disiapkan di era kestabilan itu belum tentu siap diterjunkan di era perubahan. Setuju atau tidak teman-teman? Yuk ketikkan di kolom chat teman-teman. Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Yuk 1, 2, 3. Ketik teman-teman. Ayo. Setuju ya? Oke, setuju ya? Siap ya? Oke, sip. Nah, kalau sudah setuju berarti kita perlu adapt terhadap perubahan itu. Teman-teman saya akan coba kasih beberapa bentuk respon teman-teman ya, orang kalau ketemu perubahan. Oke, saya coba, tadi kan sudah banyak teknis tuh ya sama Pak Wahyudi sama Pak Itu, saya coba beresin nih bagian fundamental di dalam mainnya kita teman-teman ya. Oke, kita lihat. Ini yang pertama, respon terhadap perubahan. Siapa dia? Si paling anti perubahan teman-teman. Lihat tuh wajahnya. Alah, itu biasanya gitu cirinya teman-teman ya. Lihat tuh. Ya. Jadi orang si anti paling perubahan nih, sukanya zona nyaman ya. Orang tua saya udah kaya, nggak usah itu berjuang gitu ya. Pokoknya gini nih, si anti paling perubahan. Yang kedua nih, nanti silakan teman-teman cocokin ya, masuk yang mana? Si paling jadi korban perubahan. Aduh, ini gara-gara pemerintah nih ya. Ini gara-gara itu. Pokoknya jadi korban aja gitu teman-teman ya. Pola pikirnya. Yang berikutnya nih, si paling penghambat perubahan. Wah, ini wait and see dulu nih ya. Pengamat perubahan. Lihat dulu nih ya. Oke. Yang berikutnya teman-teman, ini adalah saran dari saya teman-teman ya. Siapa dia? Si navigator perubahan. Oke, siapa dia? The Innovators teman-teman ya. Ini saran yang teman-teman perlu untuk menjadi target di sini. Oke. Dan kabar buruknya teman-teman, The Innovators ini jumlahnya nggak banyak. Kita lihat risetnya dari Everett Rogers teman-teman ya. Perhatikan. Belakang tuh lihatnya nanti tuh. Jadi kalau semuanya sudah pakai, semuanya sudah bergerak gitu ya, baru itu ikut tuh. Terlambat ya rubahnya ya. Yang paling banyak mana nih? Early majority dan late majority ini ya. Si pengamat perubahan gitu ya, playing victim tadi cukup banyak teman-teman ya. Oke. Berikutnya teman-teman, siap tidak kita jadi The Innovators? Yuk jawab di kolom chat teman-teman. Siap tidak jadi The Innovators teman-teman? Yuk 1, 2, 3 silakan diketik. Siap tidak? Ayo. Siap ya? Siap. Oke, sip ya. Nah, biasanya kalau sudah siap, otak kita langsung memproses teman-teman ya. Cari jawabannya. Betul nggak? Yuk, kita lanjut. Teman-teman, yuk mari kita lihat challenge-nya, tantangannya. Perhatikan teman-teman, Indonesia ini masuk di bonus demografi. Perhatikan sensus dari BPS teman-teman ya. Perhatikan ini, Indonesia didominasi Gen Z dan millennials gitu ya. Paling banyak nih jumlahnya. Oke, yang berikutnya tantangannya adalah tingkat penganggurannya masih lumayan gede. Ini data saya ambil tahun 2022, bulan Agustus teman-teman. Pekerjaan relatif masih terbatas teman-teman. Dan yang lucu adalah jumlah pelamarnya banyak teman-teman. Tapi tidak qualified dengan kebutuhan perusahaan. Menarik teman-teman ya. Banyak nih, tapi nggak qualified teman-teman. Ya, tantangan nih. Dan kita juga punya amanah SDGs teman-teman, ada 17 amanah tuh ya. Ini ada berikutnya, teman-teman perhatikan, saya lingkari yang warna merah. Bonus demografi ini adalah sebuah fase kesempatan teman-teman. Oke. Dan ini hanya diproyeksikan terjadi di Indonesia pada 2020 sampai 2035.
Oke, jadi sekarang ini kita sudah masuk. Kalau ini tidak disiapin benar-benar, ya sudah. Dan bonus demografi ini teman-teman berlaku sekali dalam seumur hidup sebuah negara. Nah, maka ini kesempatan nih. Kalau kita kehilangan kesempatan ini, wassalam teman-teman. Oke, maka kita memilih untuk bersiap hari ini. Oke, ini dia berikutnya lagi teman-teman, net. Ini Gen Z banyak di sini nih ya, 15-24 tahun teman-teman. Lihat, itu tidak dalam pendidikan, pekerjaan ataupun pelatihan. Oke, datanya hampir 10 juta teman-teman. Oke, ini adalah medan kita teman-teman ya, biar kita melek, biar kita tahu nih bersama-sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini berikutnya nih, data berikutnya. Saya tampilin data-data aja nih teman-teman ya. Berikutnya, Indonesia ini merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. 204,7 juta teman-teman. Kemudian 191,4 juta itu pengguna media sosial aktif. Oke, data berikutnya kita lihat teman-teman. Nah, rata-rata masyarakat Indonesia itu setiap harinya menghabiskan 8 jam 34 menit untuk menggunakan internet. Kemudian 3 jam 17 menit itu menggunakan media sosial. Teman-teman, artinya apa? Ini orang melihat ini bisa jadi ancaman. Tapi kalau pola pikirnya tepat, explore your mind, melihat ini teman-teman, ini jadi peluang luar biasa. Jadi tidak ada tuh ceritanya, aduh bingung ini mau ngerjain apa gitu ya. Karena apa? Pola pikir ini kalau udah tepat teman-teman, kita melihat sesuatu tuh bisa exploring tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia data berikutnya teman-teman ya. Jadi ini menurut World Economic Forum, teman-teman perhatikan, ini adalah prediktifnya. Tahun 2020, perhatikan di situ teman-teman, perbandingan antara human dan mesin tuh. Oke, 2020 67, mesinnya 33. Ternyata di tahun 2025 itu peran manusia menurun tuh, 67 jadi 53. 33 jadi 47 teman-teman mesin. Jadi ada yang meningkat. Nah, contoh sederhananya ini teman-teman ya. Nah, yang pertama, dulu. Teman-teman ini apa? Gambar apa? Yuk ketik kolom chat teman-teman. Gambar apa tuh? Yuk. 1, 2, 3. Ketik kolom chat teman-teman. Itu gambar apa sebelah kiri tuh? Security ya. Oke, sip. Ya, sekarang digantiin apa teman-teman? Yuk, sekarang digantiin apa? Sekarang digantiin apa teman-teman? CCTV, betul ya? Betul sekali ya. Ini salah satu contoh pekerjaan yang akan terancam teman-teman. Nah, kita lihat datanya. Ternyata bukan hanya satu. Ya, ada 85 juta pekerjaan hilang teman-teman, dan juga ada 97 juta itu pekerjaan baru yang akan muncul. Perhatikan 10 besarnya ini. Rata-rata didominasi data analitik, AI teman-teman, dan sebagainya. Oke, kita lihat. Nah, kemarin di beberapa waktu yang lalu ini orang yang lagi viral nih teman-teman ya, banyak diomong ini. CEO-nya Nvidia, Jensen Huang. Dia bilang kayak gini nih. Anda tidak akan kehilangan pekerjaan dengan AI, namun Anda akan kehilangan pekerjaan dengan orang yang menggunakan AI. Clear statement-nya teman-teman. Sani, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sih kalau seorang rekruter itu memandang tentang kandidat ataupun calon karyawan yang di dalam CV-nya itu pindah-pindah kerja? Yang pertama tentu kita akan lihat dulu selama proses transisi perpindahannya ini karena faktor apa gitu. Jadi kita akan lihat apakah linier dari pekerjaan yang pertama dengan pekerjaan yang sebelumnya. Misalnya nih, kalau yang pekerjaan pertama teman-teman jadi sales gitu ya, atau jadi marketing, terus yang kedua mungkin jadi sales spesialis gitu. Apakah ada kenaikan cukup signifikan dalam artian apakah dari segi benefitnya ataupun dari segi posisinya gitu. Kalau memang misalnya terjadi kenaikan signifikan dalam artian dari yang awalnya officer lalu ke spesialis atau ke asisten manager, itu menjadi no problem gitu kan, karena kita melihat bahwa anak ini mungkin akan melihat ada kesempatan ataupun ada peluang lain untuk dia jauh lebih bagus gitu. Tapi akan menjadi notice bagi kami itu jika teman-teman berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya itu dengan di posisi itu satu
background-nya. Biasanya kita akan lakukan background check juga, ini buat teman-teman di media sosialnya, lalu juga LinkedIn-nya biasanya kita akan lakukan background check terlebih dahulu gitu kan. Terus yang kedua, teman-teman kembali lagi sebelum apply di perusahaan ataupun di lamaran apapun atau di posisi apapun, teman-teman harus tahu tuh passion dari teman-teman apa, karena itu yang akan menjamin teman-teman lama atau tidaknya stay di suatu perusahaan. Teman-teman harus punya goal, harus punya passion, harus sesuai dengan passion. Kalau memang misalnya teman-teman merasa bahwa pindah perusahaan karena itu bukan passionnya, ini yang menjadi bahaya ke depannya. Seperti itu Bu Gama. Jadi ada dua persepsi. Persepsi yang pertama adalah kita akan lihat kalau memang misalnya perpindahannya linear dan demi karirnya menjadi no problem, no issue, kita biasanya akan lakukan deep interview, klarifikasinya nanti di sana. Tapi kalau mereka melakukan pemindahan atau berpindah kerja karena memang misalnya posisinya masih sama dan stagnan, mohon maaf itu menjadi notice sendiri bagi recruiter. Seperti itu Bu. Terima kasih Mbak Gama atau Bu Gama, Mbak, ya itu sering Mbak. Kami serahkan sertifikat yang pertama kepada siapa, Mas Ade, pada Mas Wahyudi. Terima kasih Mas Wahyudi atas keikutsertaannya, ya, dedikasinya mengisi kegiatan di IKA UM ini. Semoga bermanfaat, ya, dan insya Allah bermanfaat bagi adik-adik kita yang akan diwisuda. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Pak. Yang kedua, sertifikat kami berikan kepada Mas Roykan, masih muda ini Mas Roykan ini. Mas Roykan Tityandi, Sarjana Teknik sebagai narasumber. Terima kasih Mas Raihan atas dedikasi, partisipasinya, keikutsertaannya ikut andil dalam rangka untuk memberdayakan alumni alumni UM. Terima kasih, mudah-mudahan Mas Raihan tetap sukses. Dan yang terakhir, bukan terakhir, berikutnya sertifikat kami berikan kepada Mas Aan Kapersetia, ya, SPD MBE ini seringkali ya ngeriwi Mas Aan Ika, ya. Besok masih ngeriwi loh Pak Mas Aan, ya. Siap. Terima kasih, ya. Ini sertifikat yang berikan sekedar sebagai ucapan terima kasih kami Ika kepada Mas Aan. Dan berikutnya alhamdulillah kita juga masih bersedia, ya, siap membantu pengurus pusat IKA UM. Ini sertifikat Bu Gama kami berikan kepada Bu Gama sebagai MC dan moderator pada saat ini, dan besok lagi insya Allah Bu Gama, dan kemarin juga Bu Gama. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada para narasumber, kepada Bu Gama, dan kami atas pengurus pusat IKA UM mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam menyambut Bapak Ibu, adik-adik atau mas-mas sebagai narasumber di kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Bu Gama.